Okay, so hey everybody, welcome back to the Ocean Study Hub channel with me, Jenny Kanik. So, di video kali ini aku akan mengevaluasi draft ke-10 UTBK SNBT dari Sainsin, ya, khususnya di subtes pemahaman bacaan menulis atau PBM. Oh ya, untuk modul soalnya, untuk saat ini belum ada yang share ya di Twitter. So, nanti kalian cek aja di description box-nya, biasanya akan aku taruh di sana atau enggak di comment section. Nah, buat teman-teman yang sekiranya nih masih inget soalnya, atau nanti ya cek aja ya di description box-nya, semoga akan aku update. Nah, di sini soal nomor 1, kalimat yang mengandung diksi atau istilah yang sebaiknya diganti agar lebih mudah dipahami meski tanpa mengubah makna lain ialah A, B, C, D, E. Well, jawabannya adalah yang C ya guys, oke? Di kalimat 3. Nah, pertama kita lihat kalimat 3. Meski hasil ini memantik kegelisahan di kalangan akademisi, sebagian pejabat justru meresponnya sebagai krisis citra ketimbang momentum koreksi struktural. Nah, di sini ya terdapat kata memantik yang itu dia tergolong bahasa puitis atau konotatif yang sebenarnya bisa digantikan nih dengan kata menimbulkan atau memicu gitu agar lebih lugas dan tentunya mudah dipahami gitu, khususnya bagi para pembaca. Nah, pilihan lainnya ya seperti obsesi, integritas, ataupun rasio, meskipun nih kata-katanya ini nggak digunakan sehari-hari, tapi ini tuh merupakan istilah teknis yang relevan dan perlu dikenalkan dalam wacana akademik. Nah, jujur ya guys ya, ini sebenarnya bukan tipe soal yang bakal sering keluar di UTBK. Karena apa? Karena ini tuh jarang aja sih itu kayak digantikan mengandung diksi atau istilah. Mentok-mentok yang ditanyain tuh mana yang memiliki makna lain dari yang tertulis gitu. Dan ini tuh jawabannya jujur sedikit subjektif karena di sini kan dibilang ya berdasarkan penjelasan soalnya bahwa pilihan seperti obsesi, integritas atau rasio ya itu dibilang sebuah istilah teknis yang relevan dan perlu dikenalkan dalam wacana akademik. Jadi teksnya ini kayak mengumpamakan seolah-olah kita tuh yang masyarakat awam udah tahu nih dengan istilah-istilah ini. Tapi kan bisa aja kan ya untuk orang-orang yang jarang gitu kan baca jurnal atau sebagainya gitu. Ya istilah ini juga bisa menjadi suatu hambatan gitu dalam mengerti bacaannya ini gitu. Tapi jawabannya itu adalah yang C ya, karena kata memantik ini dia lebih ke puitis. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya itu, padanan kata yang paling tepat untuk menggantikan frasa industri semu pada kalimat 5 adalah, oke kita baca kalimat 5. Praktik mengejar angka melalui publikasi di jurnal kuartil rendah hingga predatorik telah membentuk semacam industri semu yang menggerus esensi keilmuan. Nah, di sini kan ditanya ya, apa sih kira-kira nih kata yang bisa untuk menggantikan frasa industri semu? Nah, jawabannya ini ada beberapa opsi. A. Ekosistem bayangan. B. Struktur palsu. C. Sistem tiruan. D. Praktik artifisial. Atau E. Jaringan bawah tanah. Well, jawabannya yang tepat itu adalah yang D ya, praktik artifisial. Karena industri semu ini dia merujuk pada sebuah fenomena seolah-olah ada produktivitas ilmiah, tetapi tidak bermakna substansial. Ya, ini tuh maksudnya tuh kan praktik artifisial. Ada nih hal yang dikerjakan, tapi dia tuh nggak punya substance, nggak punya esensi gitu. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 3. Kesalahan penulisan yang bertentangan dengan kaidah kebahasaan adalah, nah di sini ini kan aku jawab A ya, penggunaan konjungsi padahal pada awal kalimat 4. Nah jadi menurut pembahasannya sains ini ya, padahal itu dia dibilang sebagai konjungsi antar kalimat, oke?
Nah, tapi beberapa bilang nih di tweetsnya Fauzan Al-Rashid, nanti akan aku sertakan juga di comment sectionnya, itu kalian bisa coba cek that out aja. Ada beberapa konjungsi intra kalimat yang dia tuh harus diawali dengan koma. Nah, ini berdasarkan Kak Fauzan Al-Rashid ya, yang aku temukan di Twitter. Nah, itu ada beberapa, misalnya kayak apalagi, bahkan, kecuali, melainkan, misalnya, padahal ya. Nah, jadi karena aku nih berpegangan pada tweetsnya Kak Fauzan, karena kan Kak Fauzan juga ya trustworthy gitu lah ya. Dan di sini juga ada kok beberapa sumber yang menyatakan bahwa di Kompasianet juga bahwa si padahal ini dia merupakan konjungsi intra kalimat, bukan konjungsi antar kalimat. Nah, tapi aku nggak tahu ya kenapa di Sainsin ini padahal itu dia jadi konjungsi antar kalimat kan. Padahal kan seharusnya padahal ini dia berfungsi sebagai konjungsi intra kalimat. Nah, makanya di Sainsin ini dia jawabannya adalah yang B, penulisan istilah asing ya, Research Integrity Index yang tidak dicetak miring. Nah, pertama-tama kita lihat ya di mana ada kata RI square-nya ini atau RII. Nah, itu ada di kalimat nomor 1. Sorotan terhadap integritas riset perguruan tinggi di Indonesia kembali mengemuka seiring dirilisnya Research Integrity Index (RIR Square) yang mencatat 5 kampus nasional masuk zona merah ya. Nah, sekarang coba aku cari di Google for now. Research Integrity Index itu dia ke mana gitu. Nah, Research Integrity Index. Jujur kalau menurut pembahasannya Sainsin sih, dia tuh seharusnya nggak harus dicetak miring karena ini tuh dia bukan yang namanya suatu badan, oke? Suatu bagan atau lembaga. Karena dia juga berdasar dari nama dari bahasa Inggris gitu. Makanya jawabannya itu yang B. Padahal menurutku ya jawabannya itu yang A, penggunaan konjungsi padahal di awal kalimat. Karena padahal itu dia merupakan konjungsi intra kalimat. Oke? Ya, semoga kita bisa berdamai dengan soal ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kalimat yang paling efektif sebagai hasil penggabungan kalimat 3 dan 4 adalah, nah sekarang kita lihat kalimat 3. Meski hasil ini memantik kegelisahan di kalangan akademisi, sebagian penjabat justru meresponsnya sebagai krisis citra ketimbang momentum koreksi struktural. Oke, itu kalimat 3. Sekarang kita lihat kalimat 4. Padahal laporan ini menguak dampak sistemik dari obsesi kuantitas publikasi yang tidak diimbangi dengan ekosistem etika riset yang memadai. Nah, teman-teman di sini perhatikan ya. Jawaban yang tepat itu adalah opsi C, karena opsi C ini dia yang paling efektif gitu yang pertama. Yang kedua, dia kohesif dan mempertahankan nuansa argumentatif dari kalimat aslinya gitu. Nah, hubungan antara dua ide ya, kita baca ya. Alih-alih menjadikan laporan ini sebagai pemicu koreksi struktural, sebagian pejabat justru memaknainya sebagai krisis citra belaka, padahal ia menyentuh akar persoalan etika riset. Nah, ini sebenarnya tinggal kita cocokin aja sih guys. Yang penting nih, pokok-pokok bahasannya itu masih ada di opsi C-nya ini gitu, atau di opsi-opsi lainnya, dan dia tuh tidak mengubah makna dari bacaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Kata obsesi pada kalimat 4 memiliki padanan kata yang maknanya dekat dengan, nah di sini obsesi kalimat 4 kita baca ya. Padahal laporan ini menguak dampak sistemik dari obsesi kuantitas publikasi yang tidak diimbangi dengan ekosistem etika riset yang memadai. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa obsesi ini merupakan sebuah ya C, ambisi ya. Karena kan ini ya, obsesi itu kita punya hasrat, punya tekad melakukan sesuatu secara berlebihan ya, atau ambisi yang tidak seimbang terhadap sesuatu.
Itu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 9? Nah, ini aja ya. Kita lihat kalimat 9 terlebih dahulu. Impor ilegal pakaian bekas sepanjang tahun 2022 telah menggeser pasar industri tekstil lokal sebesar 432.000 ton atau 22,73% dari total konsumsi pakaian dan barang jadi lainnya. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus memahami maksud dari inti kalimat, oke? Nah, pertama, kita tentunya kalau nyari inti kalimat kita petakan dulu ya, bahwa di sini subjeknya itu adalah impor ilegal pakaian bekas, predikatnya telah menggeser, dan objeknya itu adalah pasar industri tekstil lokal. Nah, dengan memerhatikan subjek, predikat, objek dari kalimat 9, kita tahu nih bahwa jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D ya. Karena opsi yang D dia bilang impor ilegal pakaian bekas telah menggeser pasar industri tekstil lokal. Jadi kita cari yang intinya aja nih. Ya biasanya sih keterangan tidak diikutkan gitu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Perbaikan kata yang tidak tepat untuk kalimat 14 adalah, kita lihat, dan jika apabila. Nah, di sini kita udah menemukan satu. Jika dan apabila ini sama saja, oke? Jika sama aja dengan apabila. Nah, berarti kita bisa hilangkan salah satunya, gitu kan? Tapi kan di sini dibilang perbaikan yang tidak tepat. Maksudnya, yang seharusnya ada di bacaan itu malah dibuat jadi salah, ya. Hal ini terus berlanjut, maka ingat, jika maka walaupun kita sering ketemu nih di subtes PU, tapi di subtes KMBM, subtes PBM, jika maka ini dia bukan konjungsi korelatif, oke? Yang konjungsi korelatif itu kayak tetapi juga, tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga, apalagi ya, baik maupun gitu kan. Tapi jika maka dia bukan. Nah, di sini jawabannya tepat itu yang B ya, menghilangkan huruf kapital pada TPT. Karena kenapa di sini TPT huruf kapital? Karena dia merupakan singkatan dari tekstil dan produk tekstil. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Kata yang tidak baku. Nah, teman-teman perhatikan ya, bahwa di kalimat 10, lihat nih, dampak negatif lainnya ialah munculnya potensi semakin menurunnya kinerja industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional. Nah, apakah teman-teman menyadari bahwa di sini terdapat sebuah kata yang tidak baku? Well, jawabannya itu adalah semakin. Semakin ini adalah bentuk tidak baku dari makin. Oke, jadi bukan makin cepat, jadi bukan semakin cepat, tapi yang benar itu adalah makin cepat. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Penulisan angka yang salah terdapat pada, nah, berdasarkan EYD 5 ya. Dalam soal ini terdapat beberapa aturan perihal penulisan angka. Nah, yang pertama, angka itu digunakan untuk menyatakan ukuran, yang biasa itu panjang, berat, luas, isi, waktu, serta nilai, biasanya nilai uang dan persentase. Ya. Lalu kedua, angka itu menunjukkan bilangan besar yang dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Pada kalimat 2, itu penulisan US dollar ya, 272, itu titik ya, 146, ini dia udah sesuai kaidah. Nah, pada kalimat 3, penulisan 8 ton ya, tulisan 8, bukan angka 8. Oke. Yang benar itu adalah 8 ketika dia ditulis dengan angka. Oke. Ketika dia ditulis dengan angka 8 ton, bukan kata-kata 8 ton gitu. Oke, karena kita ini ya, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca gitu.
Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Nah, soal nomor 10, pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 10. Kalimat 10 ini kita biasanya menganggap remeh pengeluaran kecil yang dilakukan seperti, nah di sini kata kunci kita kan disuruh melengkapi ya, kalimatnya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan seperti? Yaitu pengeluaran kecil. Ya udah, di antara opsi ini mana yang dia merupakan pengeluaran kecil? Oke, ya jawabannya itulah yang D, membeli kopi dan camilan setiap hari, ya kan? Karena kopi dan camilan ini kan hal-hal kecil kan ya. Maksudnya it doesn't cost a lot of money for some people. Ya untuk semua kaum bisa dibilang they can afford for coffee and snacks like common snacks here in Indonesia, like they're so cheap, at least affordable for us, right? Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, semoga dapat dimengerti. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada soal nomor 11 ya. Nah, ini ditanyakan terkait penulisan kata berimbuhan yang tidak tepat adalah. Nah, sebenarnya di sini kita langsung aja lihat ya opsinya. Aku bacain. Mana sih di antara ini tuh yang imbuhannya tuh nggak tepat? A. Memperoleh. B. Menghamburkan. C. Menabung. D. Memerhatikan. Atau E. Mentransfer. Nah, kira-kira jawaban kalian apa? Jawaban yang tepat itu adalah yang D ya, memerhatikan. Nah, sekarang kita coba telaah ya. Kata dasar ya teman-teman, khususnya ya, yang berawalan huruf K, T, P, S yang diikuti dengan huruf vokal setelahnya itu akan luluh apabila diberikan imbuhan pada bagian awal kata dasar. Oke? Nah, lalu ini ya, ada beberapa aturan penulisan. Ini yang kedua. Kata dasar berawalan KTPS yang diikuti dengan huruf konsonan tidak luluh apabila diberikan imbuhan pada bagian awal kata dasar, kecuali huruf P yang diberikan imbuhan P, E dalam kurung N gitu kan ya, baru diikuti dengan kata-katanya. Lalu yang ketiga, kata dasar berawalan huruf selain KTSP tidak luluh apabila diberikan imbuhan pada bagian awal kata dasar. Nah, memperoleh ya, itu dia kalau kita penggal itu jadi mem ya, per plus oleh. Nah, oleh ini dia merupakan kata dasar. Nah, karena dia itu diawali dengan huruf O ya kan, dia bukan KPTS, berarti memperoleh ini dia benar ya. Karena dia berasal dari kata dasar yang dia itu bukan KPTS, oke? Nah, kita telah opsi setelahnya ya, opsi B. Nah, menghamburkan. Nah, coba kita penggal terlebih dahulu ya. Ini kan kalau kita cari nih, apa sih kata dasar dari menghamburkan? Yaitu adalah hambur kan. Nah, karena dia awalannya ini dia huruf H, makanya dan setelahnya itu dia huruf vokal. Nah, jadi dia itu tidak luluh ya, sehingga opsi B ini salah. Menabung juga sama ya. Nah, memerhatikan ya. Nah, sekarang kita ke opsi yang D, oke? Memerhatikan kalau kita penggal mem ya, lalu per dan ada hati. Nah, memerhatikan itu kata dasarnya apa? Ya, dia kata dasarnya adalah hati, oke? Nah, karena kata dasarnya itu adalah hati, bukan perhati, sehingga penulisan yang tepat itu adalah memperhatikan, oke? Bukan memerhatikan. Ingat, kata dasarnya adalah hati. Nah, berarti jawaban yang tepat sudah tentu adalah yang D. Ingat aja ya teman-teman bahwa yang pertama ya, KPTS ya diikuti dengan huruf vokal, dia akan luluh apabila diberikan imbuhan pada bagian awal kata dasar. Lalu ada yang kedua itu kata dasar KPTS ya yang diikuti dengan huruf konsonan ya, misalnya transfer gitu, seperti opsi yang E, mentransfer. Nah, berarti di sini T-nya itu dia nggak luluh guys, karena setelahnya itu ada huruf R gitu. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini gampang ya, kata yang harus dihilangkan pada kalimat 2. Nah, kita lihat, walaupun sudah memperoleh pendapatan agar uang yang dimiliki terus bertambah, tetapi terkadang masih merasa kesulitan untuk menabung. Nah, sini ya.
Ingat ya, ini kan dia ada dua kata perulangan kan. Walaupun dan tetapi itu maknanya sama, yaitu pertentangan. Nah, jadi kita bisa hilangkan salah satu. Nah, berarti di sini agar kalimatnya nyambung, oke, agar dia ada subjek, predikat, objek, berarti kan tetapinya ini dia harus yang dihilangkan gitu. Makanya walaupun sampai bersama itu dia jadi keterangan, lalu tetapi harusnya itu dia terkadang kita itu subjek masih merasa, predikat kesulitan dia pel. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 13. Kata memantau pada kalimat 7 seharusnya dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran, kita bisa lebih mudah memantau keuangan bulanan. Nah, jadi di sini katanya udah bener ya, karena memantau itu dia artinya kayak kita tuh mengamati atau mengecek dengan cermat atau mengawasi. Jadi dia udah bener aja sih, kayak kita nggak perlu melakukan revisi apapun. Oke, kita lanjut ke soal 14. Di sini ada kalimat di atas disusun menjadi sebuah paragraf. Urutan yang tepat itu adalah B ya, 3, 4, 1, 5, 2, 7, 6. Oke, 3, 4, 1. Kita lihat. Masyarakat sekarang lebih menghargai tentang kedekatan ketimbang keahlian. Ya. Selanjutnya itu kalimat 4. Influencer menciptakan ilusi kedekatan ya, dengan penampilan yang mirip serupa dengan keseharian masyarakat. Sorry guys, cegukan. Nah, ketika seorang influencer merekomendasikan sesuatu, banyak orang yang tertarik bahkan tanpa memeriksa kebenarannya. Aduh, cegukan terus nih. Lalu 2, di media sosial penyampaian semacam ini 3, 4, 1, 5. Nah, habis 1 dia 5 ya. Akademisi ini berbicara lewat tulisan formal. Nah, habis itu dia dibilang nih di kalimat 2 bahwa di media sosial apa yang dilakukan oleh akademisi ini ya, formal itu dia kaku. Nah, berarti jawabannya adalah B ya, guys. Kita lanjut ke soal nomor 15. Kalimat yang seluruhnya menggunakan ragam bahasa baku ya, itu adalah kalimat nomor 2. Oke, maksudnya itu di sini dia nggak ada kalimat yang tidak baku. Semua kalimat itu baku. Di media sosial penyampaian semacam itu dianggap kaku. Nah, semuanya ini dia udah baku. Oke. Nah, kenapa yang lain nggak baku? Itu yang pertama, itu ada kata padahal. Padahal ini dia bukan ragam baku. Kalau mau diubah jadi ragam baku, kita bisa gunakan kata akan tetapi ya, karena dia di awal kalimat. Lalu ada kata jadi ya, itu jadi dikarenakan ini dia juga bukan ragam baku, makanya dia salah. Lalu ada yang ketika seorang influencer banyak orang yang tertarik bahkan tanpa memeriksa kebenarannya. Nah, di kalimat 1 ini ya ada kata influencer yang seharusnya ditulis dengan huruf miring. Oke? Semoga bisa dipahami. Lanjut ke soal nomor 16. Penggunaan huruf kapital yang tidak tepat. Oke? Nah, di sini dia adalah opsi yang nomor 7 ya, di kawasan Asia. Kawasan Asia seharusnya Asianya itu yang kapital aja ya guys. Kalau kawasannya dia nggak perlu. Jadi di kawasan Asia K-nya dia huruf tidak kapital. Oke? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 17 ya guys ya. Frasa yang tepat untuk menyempurnakan gagasan pada kalimat 5 adalah, nah, di sini kita cari sebelumnya gitu kan ya. Ini kan membahas tentang BTS. Nah, kalau misalnya kita lihat di kalimat-kalimat sebelumnya, lihat ya kalimat 3. Salah satu negara yang sukses dalam menerapkan diplomasi digital. Nah, di sini kan ada kata diplomasi, ya kan? Diplomasi itu kayak perjanjian antara satu negara dan juga negara lainnya, gitu kan? Lalu di sini kalau kita cari berdasarkan konteksnya, dia itu membicarakan terkait ranah diplomasi, ya kan? Ranah diplomatik. Berarti jawabannya adalah yang B. Jadi kita harus benar-benar tahu isi dari bacaan. Nah, untuk soal nomor 18 ini gampang. Penulisan kata yang perlu diperbaiki itu adalah yang A. Kreativitas. Dia seharusnya pakai V ya. Rumput, V rumput, bukan F bendera. Oke?
Kita lanjut judul yang tepat. Nah, ini lagi ya. Kalau misalnya soal judul, ingat ya, kita harus mengidentifikasi ide pokok atau gagasan utama. Nah, intinya tuh kan dia tuh di sini membicarakan terkait transformasi diplomasi sebagai diplomasi digital di era serba digital gitu kan. Ini dia ngomongin tentang bagaimana kita bisa melakukan diplomasi nih walaupun di era yang digital. Nah, berarti jawaban itu adalah yang C. Kesuksesan Korea Selatan dalam pemanfaatan transformasi digital. Kenapa dia Korea Selatan khususnya? Karena di sini dia nyinggung adanya BTS. Jadi make sure bahwa seluruh bacaannya itu kan dia harus mencakup keseluruhan yang dibahas. Oke. Soal yang terakhir di sini ada soal kata yang paling tepat untuk menggantikan kemenangan pada kalimat 8. Kita baca, kemenangan ini menunjukkan bahwa diplomasi di era digital tidak hanya membutuhkan kemampuan politik dan ekonomi, tetapi juga kreativitas budaya. Nah, sini kan kemenangan. Nah, kenapa di sini dia kemenangannya salah konteksnya? Karena dia tuh kayak kurang sesuai aja gitu kan ya. Karena kayak kemenangan ini kayak kita berhasil memperoleh suatu trofi gitu kan. Tapi kan maksudnya di sini itu bagaimana sesuatu ini dapat berhasil, ya kan? Berarti jawabannya itu adalah yang A, keberhasilan ya. Itu dapat dikatakan sebagai pencapaian atau tujuan atau maksud yang dikehendaki, bisa juga sebagai kesuksesan. Oke. Dia tuh karena lebih membahas tentang strategi diplomasi digital Korea Selatan untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu misalnya kayak meningkatkan citra, kerjasama, dan juga soft power. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan audio PPU Pahamify. Kok Pahamify sih Sains yang ke-10? I hope this audio can really help you in evaluating, and see you guys, bye-bye!